bagi kita semua. Terima kasih bagi Tuhan, terima kasih buat kita semua. Walaupun kita berkebaktian di rumah kita masing-masing, mudah-mudahan kebaktian ini menjadi kemuliaan dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan, kita masuk saat teduh. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Bimbing Kami Yesus. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera bagi kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 3 dalam minggu yang lalu. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang di sorga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan.
Marilah kita secara bersama-sama menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan secara responsoria yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Beginilah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kita sama-sama. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Mulia bagi Bapa. Sekarang dan akan
bersama-sama dengan saudara seiman kita di seluruh dunia ini, marilah kita menyebutkan iman rasuli kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari buku rohani kita nomor 82 ayat 1 dan 3, oleh anugerah-Mu. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sejauh itu firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat. Nanti setelah warta jemaat kami minta doa syafaat yang dibawakan oleh speaker SL Boru Saragi. Warta jemaat. 1. Pimpinan jemaat, speaker, calon speaker, dan majelis gereja menyampaikan selamat beribadah walaupun kita berjauhan dan beribadah di rumah masing-masing karena wabah COVID-19. Namun tidak
mengurangi makna pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua. 2. Kebaktian Minggu tanggal 2 Agustus 2020. A. Kebaktian sekolah Minggu pukul 8 WIB secara streaming atau YouTube. B. Kebaktian ibadah gabungan masuk pukul 10 WIB bahasa Indonesia secara streaming YouTube. 3. Jemaat yang berulang tahun minggu lalu, ulang tahun kelahiran. 1. Krea Airlin Penjahitan 19 Juli. 2. Bapak Indra Simanungkalit 20 Juli. 3. Juwita Trisnawati Boru Marpaung 29 Juli. 4. Yuanita Anai Borustorus 20 Juli. 5. Bapak Lespiker As Tanggang 21 Juli. 6. Bapak Gunawan P. Rumah Forbo 21 Juli. 7. Bapak K. Nenggolan 22 Juli. 8. Filipus Nenggolan 22 Juli. 9. Lespiker D. Burnamanik 23 Juli. 10. Nyonya Saul L. Tobing Borutapea 23 Juli. 11. Johannes Silalai SE 23 Juli. 12. Johannes Simanjunta 24 Juli. 13. Bapak Lespiker Karmian Sidabutar SE 24 Juli. 14. Leo Chandra Utabarat 24 Juli. 15. Tiara Sagita Siahan 25 Juli. Pimpinan jemaah Lespiker, calon Lespiker dan majelis gereja menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Keuangan boleh kita baca di buku kita masing-masing, dan ibadah minggu dan ibadah keluarga boleh kita baca di buku kita masing-masing. Perpuluhan mulai nomor 1 keluarga J Manalu Borusiagian sampai dengan 10 keluarga PR Marpaung Borusiagian boleh kita baca di buku kita masing-masing. Dan ucapan syukur keluarga J Siahan Borustorus atas pernikahan putri mereka Henny Lestari Wahyuni Borusiahan dengan Sion Purba berjalan dengan baik pada tanggal 17 Juli 2020. Untuk gereja dan untuk pendeta boleh kita baca di buku kita masing-masing. Begitu juga dengan janji iman, dana pembangunan boleh kita baca di buku kita masing-masing. Santapan harian minggu ini dari Almanak GMI tahun 2020. Hari Senin sampai Minggu pagi dan malam boleh kita baca di rumah kita masing-masing. Sampai di sini warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk doa syafaat yang dibawakan ibu kita Lespiker L. Boru Saragi. Terima kasih Bapa di dalam surga yang memiliki kehidupan kami. Dalam suasana COVID-19 ini Bapa, kami mau bersekutu dengan-Mu di tempat ini. Hadir Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Urapi berkati kami yang hadir pada saat ini. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Bapa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, baik dalam rawat inap, rawat jalan, maupun pemulihan.
baik itu dari anak-anak yang terkecil sampai pada orang dewasa, baik yang ada di dalam buletin ini Bapa maupun yang tidak tertera. Kami mau Tuhan kiranya Engkau memberikan yang terbaik buat jemaat-Mu ini. Nyonya Sitanggang Boru Sihombing, Nyonya Jemanalu Boru Siagian, Nyonya Asijabat Boru Hutahayan, Nyonya TP Huta Barat Boru Sitorus, Nyonya M Marpaung Boru Sibuya, Bapak PR Marpaung, Nyonya Dr. Andes B Marpaung Boru Simatupang, Nyonya T Manurung Boru Sitorus, Nyonya Lespiker JE Purba Boru Saragi, Bapak Lespiker T Panggabean, Nyonya Lespiker Profesor Dr. TH Nadabdab MS Boru Simatupang, Nyonya Nyonya Siahan Boru Sihombing, Nyonya Sortua Huta Barat Boru Sihombing, Bapak L Huta Barat, Bapak N Bangun, juga Bapak Franky Sitorus yang sedang opname di Rumah Sakit Herna Bapak. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan seluruh jemaat-Mu yang sakit penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bila Engkau katakan sembuh Tuhan, pasti sembuh jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati Tuhan para medis yang merawatnya. Berkati Tuhan obat-obat yang dikonsumsinya Tuhan. Sehingga mereka sembuh dari sakit penyakitnya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua kami yang usinda. Terima kasih Tuhan buat usia yang Engkau telah berikan kepada orang tua kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupannya ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Begitu juga Tuhan iman percayanya Tuhan. Biarlah para orang tua kami ini Tuhan setia sampai akhir kepadamu Bapa. Kami juga Tuhan berdoa dalam kehidupan para majelis, speaker, calon speaker, tim pelayanan pagi, dan guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya Tuhan, biarlah seluruh pelayan-pelayan ini berhikmat. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga pelayanannya semakin luar biasa. Biarlah Tuhan pelayanannya semakin naik kelas Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Berulang tahun kelahirannya Bapa, seperti anak kami Tuhan, Kria Airin Panjaitan, Bapak Indra Simanung Kalit, Juwita Trisnawati Boru Marpaung, Yuanita Aminlit Boru Sitorus, Bapak Lespeker Asitanggang, Bapak Gunawan P. Rumahorbo, Bapak K. Nainggolan, anak kami Filipus Nainggolan, Ibu Lespiker D. Boru Damanik, Nyonya Saud L. Lumban Tobing, Boru Hutapea, Johannes Silalahi S.E., Johannes Simanjuntak, Bapak Lespiker Karmian Sidabutar S.E., Leo Chandra Huta Barat, Tiara Sagita Siahaan. Semakin bertambah usia mereka Tuhan, biarlah iman percayanya bertambah, bertumbuh Tuhan. Biarlah semakin Engkau Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Biarlah Tuhan bertambahnya usianya mereka Tuhan. Biarlah kesehatan ada pada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan kesehariannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang menantikan teman hidup. Berikan Tuhan teman hidup yang sepadan, yang seiman ya Bapa. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan, nantinya Tuhan dapat jodoh yang terbaik dari Engkau Tuhan. Jangan dia meninggalkan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, begitu juga
buat para ibu yang merindukan keturunan Tuhan. Engkau jamah Tuhan, rahim para ibu yang merindukan keturunan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah, berikan Tuhan pertumbuhan yang sempurna buat ibu kami ini Tuhan. Berikan Tuhan buat ibu-ibu kami yang merindukan keturunan Tuhan. Berikan keturunan yang terbaik ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, keamanan di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kepemimpinan dari yang tingkat tinggi Presiden kami Bapak Joko Widodo dan seluruh Tuhan yang mengambil alih Tuhan apapun itu Tuhan dalam negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjalankan tugasnya Tuhan takut akan dikau ya Bapak. Sehingga keamanan di negara kami ini kondusif Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan Tuhan, pembangunan pastori yang sebentar lagi selesai Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan berikan rezeki pada jemaat-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat, mereka memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu Tuhan, supaya pembangunan pastori kami cepat selesai ya Bapa. Bapa dalam surga, yang dalam dekat ini ya Bapa, anak-anak kami Tuhan yang akan mengikuti masuk perguruan tinggi negeri Bapa. Berikan Tuhan hikmat buat anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka Tuhan dapat belajar, mempelajari Tuhan apa yang diberikan tim pengujinya kepada mereka Bapa. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan dapat berhasil Tuhan, dapat menduduki perguruan tinggi negeri ya Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini Tuhan sebagai generasi penerus kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang belajar daring Tuhan. Berikan Tuhan, ajari Tuhan anak-anak kami Tuhan, agar mereka dapat menyesuaikan pelajaran mereka Tuhan. Mereka dapat mengikutinya dengan baik Tuhan. Biarlah kerjasama ke orang tua dan anaknya Tuhan dapat mendukung Tuhan pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya Tuhan melalui daring Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan hikmat buat anak kami ini. Semoga anak-anak kami ini dapat mengikutinya dengan baik ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat para medis yang merawat para pasien yang terinfeksi coronavirus 19 Bapak. Beri kekuatan Bapak, beri kebijaksanaan Tuhan buat para medis agar mereka dapat mendeteksinya Tuhan dengan baik, dapat memberikan obat yang terbaik agar penderita COVID-19 itu Tuhan dapat sembuh, pulih ya Bapak. Itulah Tuhan pengharapan kami ya Bapak. Kami Tuhan juga berdoa buat persembahan kami nanti Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik ya Bapa. Berikan Tuhan rezeki kami yang berlebih, bertambah-tambah dan bertambah Bapa, sehingga kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terutama untuk rumah Tuhan, agar kami memberikan yang terbaik ya Bapa. Bapa dalam surga, sebentar hamba-Mu Pendeta Neti Aritonang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarnya Tuhan, sehingga iman percaya kami bertumbuh Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami Tuhan, supaya ibu kami ini Tuhan juga menyuarakan kebenaran firman-Nya Tuhan, semakin heran ya Bapa, biar bertambah-tambah orang yang percaya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga ibu pendeta kami ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, berkati suaminya, berkati anak-anaknya yang di luar daerah ini Tuhan juga. Engkau kan berikan juga pada mereka kesehatan, beri hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini Tuhan, dari awal tadi pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan hanya ke tangan pengasihan Tuhan saja. Terpuji Engkau Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang menuntun kita untuk mengumpulkan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku rohani kita nomor 89 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 jemaat Tuhan kami jemput untuk bangkit berdiri. Barang siapa dengar. Jemaat, kami persilakan duduk, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu pada minggu ini. Ada kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Bantulah kami ya Tuhan, memahami kebenaran firman-Mu
Dan bantulah kami supaya kami dimampukan untuk melakukan. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala-galanya, itulah yang tinggal tetap di dalam hidup kami untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang baru saja kita peringati pada hari Kamis yang lalu, 23 Juli 2020. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema Hari Anak Nasional pada tahun 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Mari bersama kita melindungi anak-anak yang ada di tengah-tengah kita. Anak-anak yang terlahir dari darah daging kita, anak-anak yang ada di sekitar kita, yang dipercaya Tuhan untuk kita lindungi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang tua dan para orang dewasa, kita bersama melindungi anak-anak Indonesia. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-19 sampai ayat 34. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari masing-masing membaca di dalam hati, di tengah-tengah keluarga kita. Kisah ini adalah kisah keluarga. Dalam bentuk narasi, saya akan membacakan teks ini secara keseluruhan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," sahut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku."
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan ia jual dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di era tahun 90-an ada sebuah sinetron yang cukup terkenal, disebut dengan Keluarga Cemara. Sinetron itu sangat terkenal pada saat itu dan ceritanya sangat panjang karena dimulai tahun 96 sampai tahun 2014. Bayangkan betapa panjangnya kisah Keluarga Cemara pada saat itu. Saya senang dengan lagu yang menjadi soundtrack lagu di acara sinetron itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penggalan syair lagu itu mengatakan bahwa betapa pentingnya makna dari sebuah keluarga untuk setiap kehidupan siapapun di muka bumi ini. Sangat penting. Saya berharap Bapak dan Ibu hari ini ibadah di rumah mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama dengan anak-anak juga. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah membangun keluarga utuh. Membangun keluarga secara utuh artinya saudara yang diberkati Tuhan tidak terjadi hanya dari seorang bapak. Atau tidak dibangun hanya dari seorang ibu. Jadi utuh itu artinya bersama. Bersama-sama bapak dan ibu. Bersama-sama membangun untuk sebuah keluarga yang utuh. Itu sebabnya penting bagi kita hari ini. Saya percaya bukan secara kebetulan. Baru saja kita memperingati Hari Anak Nasional, anak yang terlindungi, Indonesia Maju. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak juga harus terlindungi. Tidak hanya di rumah, tapi gereja juga menjadi harus tempat yang nyaman bagi anak. Keluarga juga harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak. Ternyata dalam situasi COVID-19 pada saat ini yang terus melanda, hampir 5 bulan kita mengalaminya. 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 5 bulan. Bapak Ibu, beban orang tua menjadi tumpang tindih. Beban orang tua menjadi ganda. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi orang tua Bapak Ibu, jujur sering sekali anak-anak yang menjadi korban kemarahan dari para orang tua. Belum lagi sistem belajar yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh anak-anak. Anak-anak semakin banyak bertanya kepada orang tuanya, sistem belajar daring yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Saudara-saudara, persoalan-persoalan seperti ini akan sangat memicu orang tua atau orang dewasa kehilangan kesabarannya. Lagi-lagi, siapa yang jadi korban? Anak-anak. Tapi saya percaya, Jemaat Gemimana Helvetia, saya berharap tidaklah demikian. Rumah harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Rumah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Saudara-saudara, kisah tentang Esau dan Yakub, saya mau menceritakan sebuah narasi keluarga yang sangat menarik pada kisah ini. Mari perhatikan. Yang pertama, dalam kisah ini saya melihat ada sebuah disfungsi dalam keluarga yang meruntuhkan keutuhan dalam keluarga. Hati-hati. Kalau bapak dan ibu disfungsi dalam keluarga, tidak sesuai fungsimu sebagai ibu, tidak sesuai fungsimu sebagai seorang bapak, hati-hati, hati-hati. Maka anak-anakmu lah
yang akan menerima imbas dari disfungsimu itu. Jikalau ada kita yang masih melakukan disfungsi ini, Bapak Ibu, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Disfungsi pada peristiwa ini, mari perhatikan, adalah Ishak dan istrinya Ribka. Ishak dan istrinya Ribka. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa pada saat Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya, usia Ribka sudah 40 tahun. Dan pada saat itu dikatakan Ribka mandul. Sampai pada tahap Ribka mandul, dalam pergumulan kehidupan Ishak dan Ribka, dia masih dekat dengan Tuhan. Mereka bersekutu, mereka meminta Tuhan supaya Tuhan yang memimpin keluarga ini, supaya Tuhan memberkati dan berkenan mempercayakan keturunan untuk keluarga Ishak dan Ribka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berdoalah Ishak kepada Tuhan, ayat 21. Untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sampai di situ yes. Ketika mereka punya pergumulan, mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka sedang dalam masalah, mereka berseru bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Sekali lagi, ketika mereka bersama-sama. Ketika bapak dan ibu bersama-sama berseru kepada Tuhan. Ketika ada keharmonisan suami istri. Ketika ada sebuah persekutuan suami istri. Maka Allah mencurahkan berkatnya di tengah-tengah keluarga mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Bukankah pemazmur juga mengatakan 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat. Kesana Allah memerintahkan berkat. Ketika ada sebuah kerukunan, kebahagiaan, kebersamaan suami dan istri meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Saudara-saudara, tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan kehidupan Ribka ketika mengandung anaknya, dia kembali tanya kepada Tuhan, ada apa ini Tuhan? Karena anak di dalam kandunganku ini mereka saling tendang-menendang. Sebenarnya ada apa ini Tuhan? Saudara yang diberkati, perhatikan. Allah memberikan petunjuk dengan jelas bagaimana kondisi anak dalam rahim Ribka dan mau jadi apa anak itu. Allah memberikan petunjuknya dengan jelas. Allah katakan, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang kedua. Jelas. Saudara-saudara, petunjuk Allah tentang anak yang ada di dalam kandungan Ribka sangat jelas. Sampai di situ saya ulang. Ketika mereka punya pergumulan, pada saat Ribka dikatakan mandul, mereka berseru bersama-sama. Dan ketika mereka berseru bersama-sama, Tuhan mendengar doa mereka. Ribka mengandung. Dan ketika Ribka sudah mengandung, pada saat itu Ribka menghadapi sebuah problem yang menurutnya sangat aneh. Bagaimana ini anak yang ada di dalam kandungannya? Lalu Allah menjawab, menjelaskan apa yang menjadi harapan Ribka. Sampai di situ mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara, sering sekali ketika kita punya pergumulan, kesungguhan yang luar biasa, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, sungguh luar biasa. Tapi seringkali ada banyak orang menjadi lupa ketika itu sudah dianugerahkannya, diberikannya, atau dijawab Allah kepada kita. Saudara-saudara, kemudian di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ini, lalu masing-masing setiap ayah dan ibu, mereka mulai melakukan bersikap disfungsi. Ada diskriminatif antara ayah dan ibu.
Dikatakan pada bahagian ini, mari perhatikan kronologis kisah Ishak dan Ribka ini. Mereka meminta petunjuk kepada Allah dan mendapatkan Esau dan Yakub. Saudara-saudaraku, penting memahami kisah ini sebagaimana sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu Allah menjawab setiap seruan mereka. Esau seorang yang pandai berburu. Saya mau lanjutkan. Esau seorang yang pandai berburu. Lalu dikatakan Ishak sayang kepada Esau. Karena apa? Karena Esau seorang pemburu, seorang yang pandai berburu. Tidak hanya berburu tapi dikatakan pandai berburu. Dan ayahnya suka makan makanan yang diburu. Jadi suka makanan yang diburu. Maka dia sayang kepada Esau. Yakub orang rumahan. Ibu-ibu biasa suka ya kalau anak-anaknya lebih suka di rumah ya. Biasanya ibu-ibu suka nyaman dia rasa kalau anak-anaknya ada di rumah. Meskipun Ribka tidak memiliki anak perempuan pada konteks ini, tapi dia bahagia karena Yakub anak laki-lakinya dia doyan di rumah. Dia suka di rumah. Saudara-saudara, Esau menjadi anak kesayangan dari Ishak. Yakub menjadi anak kesayangan dari Ribka. Nah, ini mulai dia. Mulai memeta-metakan, mulai membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Ada sesuatu yang menarik untuk kita gali, untuk kita cermati dari kisah ini. Apa itu? Saudara, sebagai orang tua sering sekali kita memiliki anak yang kita punya, kita mau dia menjadi apa, seperti apa yang kita mau. Saya ulang, orang tua senang sekali seperti itu. Masih ada orang tua yang doyan supaya anaknya sejak dalam kandungan sudah didoakan supaya kelak dia masuk ke fakultas kedokteran sehingga menjadi dokter. Atau ada orang tua yang berkeinginan supaya anaknya menjadi seorang pendeta. Anaknya menjadi seorang bisnismen dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita mencoba memaksakan dan kita mengasihi dia karena dia seperti yang kita mau, ini berbahaya. Sehingga ketika dia tidak seperti yang kita mau, maka ini akan menjadi masalah dalam diri kita. Jadi perhatikan pada bahagian ini, untuk sebuah keluarga yang utuh bukan keluarga yang tanpa masalah. Keluarga yang utuh dan tangguh adalah keluarga yang mampu menghadapi masa-masa sulit secara bersama. Masa-masa sulit secara bersama-sama suami, istri, dan anak-anak. Jadi keluarga yang kuat itu, keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang bagaimana dia mampu menghadapi setiap konflik dalam rumah tangganya. Mampu menghadapinya. Jadi terus menerus dia mampu menghadapi sehingga mendapatkan jalan keluar. Saudara, ketika pada saat Ishak dan Ribka mulai masing-masing menempatkan posisi kedua anaknya sesuai dengan seleranya masing-masing, ini jadi berbahaya. Kisahnya dapat kita lihat nanti kelanjutannya bagaimana. Oleh sebab itu pada bahagian ini kita melihat penting sekali pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Bapak dan Ibu, memang ketika Allah mempercayakan kita memiliki anak, ketika Allah mempercayakan kita memiliki keturunan, apakah itu dari darah daging kita maupun yang bukan dari darah daging kita. Mungkin kita dipercaya untuk mendidik anak-anak yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Saudara, jangan paksakan apa yang kau mau pada dirinya. Karena dia punya pribadi sendiri. Dia punya kehidupan sendiri. Fungsimu adalah sebagai mentor yang mengarahkan dia. Jadi jangan paksakan dia untuk melakukan seperti yang kau mau. Saudara-saudara, jangan paksakan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kesempatan untuk dia menjadi dirinya sendiri. Ketika Allah mempercayakan keturunan kepada Adam dan Hawa, pada saat itu fungsi dari Adam dan Hawa adalah untuk menjadi penata kerja Allah di muka bumi ini.
beserta dengan seluruh keturunannya. Artinya apa? Bahwa ketika kita dipercaya oleh Allah memiliki keturunan, maka tugas kita adalah bagaimana mengarahkan anak-anak bukan seperti apa yang kita mau pada dirinya, tetapi bagaimana dia melakukan pekerjaannya Allah di muka bumi ini. Tentu yang dibutuhkan adalah teladan, figur dari kita sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa untuk menjadi sebuah keluarga yang utuh dan tangguh, orang tua wajib mengajarkan konsep takut akan Tuhan. Konsep takut akan Tuhan. Sebenarnya ini sangat merupakan sebuah hukum dalam kehidupan orang Yahudi. Mengajarkan berulang-ulang, baik engkau pada waktu engkau duduk, engkau dalam perjalanan, engkau sedang berbaring, mengajarkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mengajarkan untuk anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Karena orang tua menjadi orang tua yang disfungsi, saudara yang diberkati Tuhan, hak kesulungan pun tak berharga bagi Esau. Yakub pun mengambil kesempatan dalam kesempitan. Esau tidak menghargai hak kesulungan yang harus menjadi bahagiannya. Dan Yakub pun menjadi anak yang licik, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Saudara-saudara, hati-hati. Tentu Esau dan Yakub bisa seperti itu tidak terjadi secara instan. Itu adalah merupakan bahagian dari bagaimana keluarga yang mendidik dan membesarkan dia. Marilah lewat firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar. Mungkin kita juga pernah diberikan Allah kesempatan. Apa yang menjadi hak kita. Berkat yang Allah sudah berikan untuk kita. Sama seperti Esau. Saudara, jangan pernah gantikan. Apa yang Allah sudah berikan menjadi milikmu untuk hal yang sesaat saja. Ada banyak orang mau meninggalkan Yesus Kristus hanya demi kepentingan sesaat di muka bumi ini. Meninggalkan agamanya, meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya hanya demi kepentingan sesaat di muka bumi ini. Atau ada banyak orang yang menyalibkan Yesus, menyangkal Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari hanya demi kesenangan sesaat saja. Saudara, jangan gadaikan hak kesulungan yang Allah sudah berikan untuk saya dan saudara. Kepastian keselamatan Dia sudah berikan kepada kita. Jangan pernah kau gantikan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Membangun keluarga utuh artinya menjadikan Allah sebagai kepala dalam rumah tangga. Berbahagialah tiap rumah tangga yang menjadikan Yesus Kristus menjadi kepala. Berbahagialah tiap rumah tangga di mana di sana akan dibagi suka dan duka bersama-sama, tetapi menjadikan Yesus Kristus menjadi kepala di dalam setiap rumah tangga kita. Jika menjadikan Allah sebagai pemimpin dalam keluarga, mendidik anak bukan untuk kebutuhan orang tua, tetapi demi tujuan Allah. Jangan pernah ciptakan diskriminasi untuk anak-anakmu di rumahmu. Jangan pernah ciptakan diskriminasi untuk anak-anak yang ada di sekitarmu. Karena setiap anak spesial dan unik. Dia punya potensi pada dirinya, setiap orang berbeda. Mari bersama memelihara keutuhan keluarga di dalam Tuhan. Keutuhan dalam keluarga perlu dirawat, dipelihara, dijaga. Bagaimana caranya? Pakailah komunikasi yang sehat. Tentu bersekutu dengan Tuhan itu yang paling benar. Masa pandemik ini kita pakai bersama-sama untuk lebih banyak waktu bersama-sama dengan anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pakailah masa pandemik ini tidak pernah berlalu satu hari tanpa persekutuan dalam keluarga. Bukan hanya kebaktian keluarga hari Rabu di rumah. Bukan hanya itu. Tetapi pakailah persekutuan di tengah keluargamu masing-masing.
Pakailah kesempatan untuk bernyanyi bersama, berdoa bersama karena banyak waktu bersama-sama dengan anak-anak. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terindah, yang termahal. Mari kita pakai bersama-sama. Terpuji, termulialah Tuhan. Jadikanlah Yesus Kristus menjadi kepala dalam keluarga. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang utuh dan tangguh. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami belajar dari kisah keluarga Ishak dan Ribka. Ketika mereka sehati berseru kepadamu, berkat Allah tercurah dalam rumah tangga mereka. Tetapi ketika mereka mulai melakukan tugas mereka menjadi disfungsi dalam keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, maka berdampak kepada tumbuh kembang anak-anak mereka. Bapak, jikalau kami pernah melakukan hal yang seperti ini, atau jikalau kami masih melakukan seperti ini, ampuni dosa kami. Kami mau bangkit bersama-sama, suami, istri, bersama-sama bertanggung jawab membangun keluarga kami. Keluarga di dalam rumah tangga, keluarga di tengah-tengah gereja, kebersamaan kami, persekutuan kami. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi kepala. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 271 ayat 1 sampai 2. Nanti di ayat 2, jemaat Tuhan kami jemput bangkit berdiri. Doxologi kepada Allah beri puji. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Lakukanlah kebenaran firman-Nya dengan mengandalkan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, yang memberkati, yang memberikanmu damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Amin. Shalom untuk kita semua.